dia harus tahu yang pertama, ini saya tak perlu elaborate, saya dapat kata dia. Sekarang imajinasi dan pikiran dalam posisi suara. Kami memasukkan imajinasi dalam posisi suara dalam bentuk yang mudah dan bersahaja. Perhatikan di rangkap kedua baris-baris 2 hingga 6 yang menyebut suara mudah dirampas orang, paling tidak dipinjam tanpa izin, dan satu ketika suara akan hilang. Kembalikan sekarang kepada makna, kembalikan suara kepadanya. Penyair Sutarji Kaldombari, pernah dengar? Sutarji Kaldombari, penyair Indonesia, belum mati lagi, hidup segar, kawan kami. Dia pada satu ketika mengatakan, jangan beratkan kata-kata dengan makna, jangan beratkan. Jadi sajak-sajak dalam periode atau period itu, dia menulis sajak-sajak yang ringan. Misalnya satu sajaknya alif lam mim, alif lam mim, dia bentuknya dalam apa digambarkan berbeda-beda. Kalau tak dapat tafsir, apa dia buat ni? Tengok tarikh bila dia menulis, tengok sebelum itu dia buat esei dan apa-apa. Jadi digabungkan baru dapat penafsir. Kalau kita sekarang ni nak nafsir begini susah lah. Ya, jadi suara itu boleh diambil orang. Pilihan raya, suara diambil orang, suara kita. Kata Nek Aziz ya, dikasih duit ambil, dikasih kain batik ambil, tapi pangkah pas. Itu. Jadi itu kalau awak dibeli, dikasih duit, lalu pangkah yang barisan yang dacing tu, awak sudah dibeli. Itu cara yang tadi, tapi cara yang tadi yang saya kata lain lagi. Ada lagi cara nih, suara kita akan dibeli. Dan kalau kita suara kita juga merupakan pribadi kita, juga merupakan pikiran kita. Inilah yang selalu saya bawa ke sana ke sini, macam gila kadang-kadang. Orang kita ini kurang berpikir. Ini semua boleh berpikir nih. Sebab itu datang ke sini. Bila tak boleh berpikir, dia tak datang ke sini. Harus berpikir. Nabi Muhammad dalam ayat apa saya tak ingat, saya kurang menghafal lah. 3 kali sebut berfikir, berfikir dan berfikir. Kemudian ayat Allah kepada Nabi Muhammad, berfikirlah seorang, berfikirlah dua-duaan dan mengambillah keputusan yang baik. Jadi disuruh berfikir dan berfikir, tapi kita kurang berfikir. Ada isi saya dalam buku, di luar ada contohnya, kalau nak beli saya kata Al-Junaid ya. Jadi ada tentang apa yang saya tuliskan. Dalam kesempatan hidup ini, sayangnya manusia kurang berfikir. Imajinasikan suara dirampas itu apa? Yang kami maksudkan bahwa suara itu hak mutlak kita sebagai manusia, sebagai rakyat, harus dilayan oleh sesiapa juga. Walaupun orang yang berkuasa, yaitu pemerintah, bukan saja dibenarkan mengundi dalam pilihan raya, tetapi tidak dihalang ketika memberikan pikirannya. Tapi kami menyebut suara mudah dirampas orang. Sudah baca lah ya, seterusnya. Habis itu. Kemudian halaman 62, lalu pikiran paragraf 2. Pikiran apa yang ingin kami sampaikan di dalam puisi suara ini? Setelah mendengar imajinasi di dalam puisi ini, kami kira Anda telah mendapat bayangan mengenai apakah pikiran yang ada di dalamnya. Bayangkan, jangan tangguh, suara nilainya tinggi. Kembalikan suara kepada makna, kembalikan suara kepadanya. Nah, kalau sudah sampai sini, artinya kembalikan suara kepadanya, haruslah mengikut perintahnya, menjauhi larangannya. Selalu saya sebutkan, berpikirlah cara Islam dan merasailah secara Islam. Berpikir secara Islam dan merasa sebagai Islam. Berpikir secara Islam artinya totally kita berpikir dengan cara berpikir orang Islam berdasarkan Quran, Sunnah dan lain sebagainya yang ada hubungannya. Berpikir secara Islam dan merasa secara Islam. Artinya menurut perintahnya, menjauh larangannya. Berasa, terasa. Solat, dalam solat itu ada tunjangan-tunjangan yang kita baca paling tidak 17 kali Al-Fatihah ya. Kalau sembahyang sunat lagi dah lebih dari 17. Jadi itulah yang dimaksudkan, kembalikan suara kepadanya.
maknanya yang sebenar. Kemudian halaman 63, dalam keadaan itu ya, halaman 63 pada 2, mengenai hal ini ketika puisi suara ini pertama kali tersiar di Berita Minggu pada 3 September 1989, seorang teman kami, bukan penulis, tetapi rajin membaca tulisan fiction. Beberapa hari selepas tersiar, ketika bertemu kami, dia bertanya, tampaknya Anda menulis tema-tema mengenai agama dan mendekati kesufian. Karena sebelum itu pun ada puisi kami berjudul Mata, tersiar pada 6 Agustus 89. Saya jawab kepada dia, tidak saya orang biasa, sufi jauh sekali. Jadi kesannya ada, tapi satu orang aja. Waktu saya tulis puisi Bahasaku adalah Bangsaku, nanti akan saya bicarakan. Waktu saya pergi ke rumah orang kawin, kondangan, ada seorang guru, cikgu, amat bagus lah cikgu. Saya potong cikgu, seraka batu, saya tunjukkan pada anak saya terangkan begini begitu. Kemudian saya baca dalam pertemuan KJMS Hari Raya di Kampung Melayu, itu jam presidennya cikgu Muhammad Suhaimi. Mahmud Suhaimi, saya bacakan, jarang orang sering itu, 2 orang aja yang boleh kesan. Begitulah ya. Kalau Anda tak beritahu saya kesannya, tapi kalau Anda rasakan, alhamdulillah. Oke. Dan apabila baru-baru lepas ya, bila saja kami dialog di Bumi Hangus, adalah 2-3 orang telefon. Oh, cikgu marah-marah ya? Ada, saya tak marah-marah. Marah-marah dengan siapa? Saya menulis, itu realistik katanya. Bukan realistik, kalau marah-marah ekspresionis. Oh, jadi gitulah kira-kira orang memberikan tanggapan. Kalau saya untuk masih itu saya tidak akan panjangkan. Anda lihat bentuk lahir dan bentuk batin itu ada, saya tuliskan suara, kata, mata, rasa, dan Allah. Bermula dari suara, lalu jadi kata, suara keluar dari kata. Apa itu? Barang apa Anda bawa? Dari suara jadi kata-kata. Dari kata-kata jadi mata. Mengapa dari kata jadi mata? Di lahir kata-kata itu di tengah di telinga. Tadi saya kata mata juga bisa mendengar, dan kemudian menjadi rasa, difikirkan, dan kemudian kembalikan kepada Allah. Allah yang memberi kita, maka kita kembalikan kepadanya. Kita hutang harus dibayar. Kalau hutang tak dibayar, Tailong datang lempar cat di pintu kita. Jadi kalau kita tidak bayar hutang kepada Allah, wallahu a'lam bagaimana ya? Oke. Aliran dan nada di dalam puisi suara, halaman 65. Kami kira aliran di dalam puisi ini jelas bertolak dari keadaan yang real, keadaan yang semula jadi, yang diwujudkan oleh pencipta. Nada atau sikap yang kami gunakan natural. Tidak kami paksa-paksakan supaya orang mengikutinya. Tidak kami takut-takutkan untuk sampai kepada maksud yang kami utarakan, melainkan rasanya kami aturkan sahaja supaya orang tahu, dan selepas itu terserah kepada sesiapa juga yang membacanya memilih dan menerapkan di dalam perjalanan hidupnya. Sebelum kita teruskan, ada soalan, pertanyaan, saya terus sebelum ini. Ada apa nak tanya? Cikgu nak tanya apa? Tak ada nak tanya? Silakan yang silakan. Luar daripada ini pun boleh, luar daripada karya, luar daripada tanya. Mungkin saya tidak mau tanya, mungkin saya ingin memberikan perhatian kepada Cikgu Surahman, kerana bagi pelajar sastra, cara cikgu mengulas
fungsi yang cikgu tulis itu boleh membantu para pelajar sastra yang berada dalam satu bahagian peperiksaan mereka subjek bebas yang tidak